Mari kita berdoa. Besem haab we haben werwa hakodes Elohe Echad. Bapa di sorga, Tuhan kami Khalik langit dan bumi, Bapa kekekalan, Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, serta tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan itu juga yang kami sembah dan kami kenal melalui anakmu Yesus Kristus, junjungan ilahi kami yang agung. Kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu, atas segala perkenanan Tuhan, kasih karuniamu, belas kasihan-Mu, pemeliharaanmu, perlindungan-Mu, serta juga kecukupan, kesehatan, kekuatan yang Engkau senantiasa limpahkan di dalam kehidupan kami. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu, seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau, sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna, karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Untuk itu di tengah-tengah persekutuan ibadah kami pada hari Minggu yang indah ini, kami ingin sekali lagi di hadapan hadirat-Mu yang kudus, kami ingin meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu, karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau laksanakan, supaya kami dapat menikmatinya, memilikinya, dan merasakannya. Lawatan, kasih dan kuasa-Mu terjadi di tengah-tengah ibadah kami ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Salam. Pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Raja-Raja, pasal yang ke-6, ayat 1 sampai ayat 7. 2 Raja-Raja, pasal 6, ayat 1 sampai ayat 7. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat yang pertama, jemaat menjawab bersama-sama ayat yang kedua, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat yang ketujuh. Pada suatu hari berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami." Ayat 2. Pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami. Jawab Elisa, "Pergilah." Lalu berkatalah seorang, "Silakan ikut dengan hamba-hambamu ini." Jawabnya, "Baik, aku akan ikut." Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kampaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, "Wahai tuanku, itu barang pinjaman." Tetapi berkatalah abdi Allah, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana, maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, "Ambillah." Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, acap kali kita membaca Alkitab,
kita menemukan banyak kisah-kisah dari tokoh-tokoh yang ada dalam Alkitab. Terutama sekali kita membaca Perjanjian Lama. Di situ kita bisa melihat bagaimana kisah-kisah dari tokoh Alkitab itu. Bahkan seperti Abraham, dari sejak dia dipanggil keluar dari Ur Kasdim dan perjalanannya sampai kepada matinya, kita melihat semua kisah itu begitu rinci, dan kita bisa menemukan kisah itu berakhir seperti itu. Apalagi kalau kita membaca kisah Musa, dari sejak kelahirannya, perjalanannya, hidupnya, sampai matinya, kita bisa tahu akhir dari ceritanya. Artinya kisah itu ada resolusinya. Tetapi kita juga seringkali menemukan potongan-potongan kisah yang tidak ada resolusinya, seolah-olah ditinggalkan mengambang begitu saja. Antara lain, baru saja kita membaca kisah daripada kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 sampai 7. Kalau saudara perhatikan di situ, dari ayat pertama, sesungguhnya nabi-nabi rombongan yang tinggal bersama Elisa menghadapi masalah, yaitu tempat tinggal mereka sudah terlalu sempit. Mereka berkeinginan, berencana untuk membangun tempat yang baru, bahkan tempat yang lebih baik. Dan tentu saja mereka bekerja dan berusaha. Mereka menebang pohon dan membuka lahan, dan lahan itu bakal buat menjadi tempat kediaman mereka. Pohon-pohon itu pun dan akan dipakai bahan untuk membangun tempat tinggal mereka. Ketika mereka menumbangkan pohon itu, yang dipakai untuk menumbangkan tidak ada lain, alat yang pada waktu itu yang sangat diandalkan adalah kampak. Dan kampak itu ada matanya yang sangat tajam sekali, dan itu sangat potensi sekali untuk menumbangkan pohon itu. Pada waktu mereka bekerja menumbangkan pohon itu, lalu mata kampak itu jatuh. Pada waktu jatuh, lalu apa yang terjadi? Dengan sedemikian rupa Elisa melakukan mukjizat, yaitu mata kampak itu ditemukan kembali, bahkan mengapung. Sampai di situ, begitu saudara baca pasal 7, sudah babak yang lain. Menyisakan pertanyaan, apakah mereka jadi membangun rumah itu atau tidak? Berhasil atau tidak? Kenapa demikian? Kita disisakan sebuah cerita untuk kita pikirkan. Mengapa kita harus pikirkan? Karena ini sesungguhnya ada sesuatu inti, ada sesuatu pesan yang begitu kuat untuk menyelesaikan. Berhasil atau tidak, terserah kita yang berpikir sekarang ini mencari rahasianya. Karenanya sama halnya, kalau saudara menonton film-film barat, rata-rata mereka selalu meninggalkan pertanyaan, tidak pernah tuntas. Saudara dipersilakan untuk menyimpulkan sendiri-sendiri. Dan beda sekali kalau saudara nonton sinetron, dari awal mendetil sampai akhir, sampai segala sesuatunya, bahkan terkadang kala kita sudah tahu akhirnya sebelum cerita itu berakhir. Nah, disinilah. Nah, karena itu mari kita ingin lihat bersama-sama ayat yang pertama. Ketika mereka mendapati keadaannya bahwa rumah tempat tinggal mereka sangat sesak, sangat tidak layak lagi. Lalu mereka merancang untuk membuat
tempat yang lebih baik, lebih baru, lebih indah, lebih besar, supaya bisa memenuhi kebutuhan mereka. Pada ayat yang kedua dikatakan di situ dengan jelas. Kita baca dulu. Baiklah, kita pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana, supaya kami, tolong sambung, membuat tempat tinggal untuk kami. Supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami. Wena asosam makom la shefet sam. Kata makom tempat. Tempat, tapi bahasa Indonesia sering mengerti makom itu makam. Makom itu adalah tempat. La shefet adalah tempat yang baru, tempat yang lebih indah, tempat yang lebih baik. Itulah rencana mereka untuk masa depan mereka. Saudara, ini semua terjadi dalam kehidupan kita. Saudara sudah punya rumah tempat tinggal. Tapi bagaimanapun juga, saya percaya ada dalam pikiran saudara, ada dalam hati saudara. Saudara pasti menginginkan rumah yang lebih baru, yang lebih baik, yang lebih indah. Itu memang sudah biasa. Sama halnya, kita pasti ingin punya kehidupan kita ini di hadapan kita, di depan kita, jauh lebih baik daripada kehidupan yang sudah ada sekarang. Punya masa depan yang baik, punya pekerjaan yang baik, punya usaha yang baik, punya keluarga yang baik. Semuanya ini adalah keinginan kita. Keinginan untuk berhasil, keinginan untuk lebih bertambah-tambah, keinginan untuk diberkati berlimpah-limpah. Itu bukan keinginan dosa. Itu keinginan menandakan manusia itu hidup. Manusia hidup selalu menginginkan perkara-perkara di hadapannya, di depannya, masa depannya jauh lebih baik. Amin. Saudara menginginkan itu semua? Katakan bersama. Amin. Amin. Ada yang tidak mau? Saudara katakan, saya cukup di sini saja. Sudah reot rumah saya, sudah jelek rumah saya. Nyaman di sini, saudara. Enggak. Pasti saudara yang namanya hidup ingin lebih baik. Sekali lagi pertanyaan saya, saudara ingin punya masa depan yang lebih baik? Punya usaha yang lebih baik? Punya kehidupan yang lebih baik? Semua itu tidak salah. Lalu mereka pergi berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik itu. Kita lanjutkan pada ayat yang ketiga. Apa yang mereka lakukan untuk mendapatkan itu? Lalu berkatalah seorang, silakan ikut dengan hamba-hambamu ini kepada Elisa. Jawabnya, baik, aku akan ikut. Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menumbangkan pohon-pohon. Kata wayik geziru haetsim. Ketika mereka menumbangkan pohon itu, artinya itu menjadi sebuah bahan, baik lahan yang akan dipakai maupun pohon-pohonnya. Pada waktu mereka berusaha, pada waktu mereka bekerja, begitu semangat mereka, dan itu semua upaya manusia untuk jauh lebih baik. Mereka tidak bisa berpangku tangan. Mereka tidak bisa meminta keajaiban yang tiba-tiba. Mereka harus ada usaha. Ayat kelima, saudara perhatikan. Disinilah kuncinya. Kita lihat ayat yang kelima. Kita simak dengan baik-baik. Mari ayat yang kelima. Dan apa? Dan simpan dulu dalam pikiran. Apa yang terjadi? Dan terjadilah. Ada satu peristiwa, ada satu kejadian.
Kejadian apakah itu? Mari kita lihat. Ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, ya, ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, wayehi ha ahad mafil hagora, sedang menumbangkan pohon, coba katakan bersama, menumbangkan. Katakan lagi. Memakai bahasa Ibrani yang paling bagus, mafil, P-nya 2, mafil. Coba ucapkan bersama. Sekali lagi. Lebih keras lagi. Mafil. Tolong ingat, mafil, menumbangkan pohon. Ketika mereka sedang menumbangkan pohon, apa yang terjadi? Lalu jatuhlah mata kampak itu ke dalam air. We'et ha barzel nafal et ha mayin. Lalu jatuh ketika mereka menumbangkan kan hampir sama, berarti menjatuhkan pohon, mafil. Tapi ketika mereka menumbangkan pohon mafil, lalu jatuhlah, memakai kata nafal. Coba ucapkan. Nafal, menjatuhkan. Lalu jatuhlah ketika mereka menumbangkan, jatuhlah mata kampak itu. Namanya barzel. Coba ucapkan. Mafil menumbangkan. Coba katakan bersama. Jatuh nafal. Mata kampak barzel. Saudara, ini penting sekali. Mata kampak itu adalah alat yang paling penting untuk menjatuhkan, menumbangkan pohon mafil. Tapi mata kampak yang disebut barzel dari besi ini, yang sangat tajam ini, jatuh nafal. Nah, bahasa Ibrani bagus sekali, saudara. Ketiga kata ini sangat berhubungan sekali. Mafil, nafal, barzel, jatuh. Maka lembaga Alkitab menerjemahkan kalimat yang pertama dengan kata maka terjadilah. Jadi ada peristiwa, ada tragedi, ada kejadian, ada risiko ketika engkau ingin menumbangkan pohon itu, maka ada risiko mata kampak yang kau andalkan itu bisa jatuh, bisa hilang sebagai satu risiko dari sebuah usaha dan pekerjaan. Kalau saudara ingin maju, ingin berhasil, ingin punya masa depan yang baik, saudara jangan takut menghadapi risiko dari segala sesuatu itu. Katakan amin. Mulai sekarang jangan takut menghadapi risiko. Amin. Jangan takut menghadapi risiko. Apapun pekerjaanmu selalu ada resikonya. Kalau usahamu ingin lebih besar, masa depanmu ingin lebih baik, kalau saudara ingin lebih berhasil, resikonya pasti besar. Kalau saudara tidak mau punya resiko yang besar, jadi kuli saja seumur hidup, pasti tidak besar. Saudara jangan takut risiko. Saudara ingin punya masa depan yang baik, mulai sekarang katakan, saya tidak takut risiko. Katakan lagi bersama. Nah, semua pekerjaan ada resikonya. Jangan takut. Nah, saudara, barzel ini alat yang paling potensi. Para rabi ahli perjanjian lama menerjemahkan pembahasan ini. Barzel ini adalah potensi ilahi. Potensi ilahi. Coba katakan bersama. 1, 2, 3. Lebih keras lagi. Bagi setiap orang percaya, di dalam dirinya sudah ada potensi ilahi. Barzel sanggup
menumbangkan hambatan, halangan, rintangan, tantangan yang menghalangi untuk engkau mencapai masa depan yang lebih baik, usaha yang lebih baik, segala sesuatu lebih berhasil. Saudara jangan takut, di dalam diri orang percaya sudah ada potensi ilahi. Kenapa demikian? Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kekal itu hanya satu di dunia ini, Tuhan. Selain Tuhan tidak ada yang kekal. Berarti ketika engkau percaya, engkau beroleh hidup yang kekal. Ketika engkau beriman, di dalam dirimu sudah ada benih ilahi. Setiap orang percaya diangkatnya menjadi anak-anaknya. Hak sebagai anak-anak berarti potensi ilahi ada di dalam dirimu. Karena itu, kalau saudara pagi ini sungguh-sungguh percaya dalam nama Yesus, katakan bersama, saya punya potensi ilahi. Katakan bersama, saya punya potensi ilahi. Katakan lagi. Sekali lagi, coba imani. Jangan takut. Jika sekarang engkau sedang menghadapi tantangan dan rintangan, engkau mengimani sebagai orang percaya dalam dirimu ada apa? Potensi ilahi. Engkau bisa menumbangkannya. Maaf. Apapun yang menghambat kita, imani. Coba katakan bersama dengan iman dalam nama Yesus, saya punya potensi ilahi. 1, 2, 3. Saudara pulang, jangan takut. Hadapin dunia ini, saudara ingin berhasil. Ketika engkau mengatakan saya punya potensi ilahi, perkataanmu itu menstimulasi otakmu. Pada waktu engkau menstimulasi otakmu, dari otakmu menggerakkan imanmu. Dan imanmu itu akan muncul sesuatu kekuatan yang besar. Sehingga saudara tidak takut lagi. Karena dalam dirimu ada potensi ilahi. Nah, kenapa sekarang? Kalau kita percaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita percaya, kita disebut sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita percaya, Immanuel, Tuhan menyertai kita. Begitu banyak ayat untuk menunjukkan bahwa engkau sangat berharga di mata Tuhan. Engkau punya potensi ilahi. Tetapi seringkali, jangan-jangan potensi ilahi itu sudah nafal, jatuh, dan hilang. Sudah tidak punya kekuatan lagi. Sudah tidak ada lagi di dalam diri kita. Sehingga membuat kita tidak berdaya. Ayat ini mengingatkan kita bagaimana kita memulihkan kembali. Bagaimana pagi hari ini ada mujizat supaya potensi ilahi itu kembali ke dalam dirimu. Maka kita baca ayat selanjutnya. Saudara, masih pada ayat yang kelima. Dikatakan di situ, ketika mata kampak itu jatuh ke dalam air, lalu berteriak-teriaklah ia, wahai tuanku, itu barang pinjaman. Wehu Saul, itu barang pinjaman. Itu datang dari Tuhan. Potensi ilahi. Itu barang pinjaman yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau begitu, saudara mengerti kata Wehu Saul, barang pinjaman, sederhana sekali memikirkan dan menafsirkannya. Siapa yang di tempat ini tidak pernah minjem barang orang? Entah saudara, entah tetangga, entah teman. Saudara pernah minjem barang orang lain? Pada waktu minjem, apa perasaan saudara? Ketika memakai dan menggunakannya, punya rasa tanggung jawab yang paling tinggi. Paling tidak enak memakai barang pinjaman. Karena tertekan. Yaitu harus hati-hati dan bertanggung jawab. Menggunakan sebaik-baiknya. Itu arti barang
pinjaman. Nggak mungkin mentang-mentang pinjaman, masa bodoh lah ini kan barang orang lain. Oh tidak, saudara yang punya harga diri kalau dipinjamin orang paling berat. Saya kalau dipinjamin orang mobil untuk pakai, rasanya beban batin. Hati-hati sekali, takut sampai nyerempet sana dan sini. Tapi kalau barang sendiri, rasanya bebas, saudara. Tidak ada rasa ketakutan. Itulah artinya kita harus menggunakan potensi ilahi itu sebagai barang pinjaman. Artinya kita harus punya rasa tanggung jawab yang tinggi. Gunakan sebaik-baiknya, gunakan sepenuh-penuhnya, karena ini adalah pinjaman daripada Tuhan sebagai potensi ilahi. Tapi sayangnya sekarang hilang. Bagaimana kalau hilang? Apa yang bisa kita lakukan? Mari kita baca ayat yang ke-6. Pada ayat yang ke-6 dikatakan di sini, tetapi berkatalah, tolong sambung. Tetapi berkatalah. Sekali lagi. Coba perhatikan. Saya ingin mengajak saudara baca Alkitab itu jangan cepat-cepat. Firman Tuhan itu bermakna penuh dengan kekuatan dan arti yang memberikan kekuatan kepada kita. Coba kita ulangin ayat yang ke-6. Tetapi berkatalah apa? Berkatalah. Berkatalah. Saudara baca ayat 6 ya. Saudara coba lihat dari ayat 1. Selama ini Elisa dipanggil abdi Allah tidak? Abdi Tuhan tidak? Ada enggak kata-kata itu dari ayat 1 sampai ayat 5? Tidak ada. Kenapa mendadak tiba-tiba? Wayomer Isha Elohim. Wayomer, berkatalah. Is itu manusia. Kata sambung Elohim. Berkatalah manusia Tuhan, manusia ilahi itu. Jadi orang yang punya potensi ilahi, orang yang percaya kepada dia adalah manusia ilahi. Mulai sekarang kita katakan lagi kata kunci yang kedua, saya manusia ilahi. Lebih tegas lagi. Saudara tidak yakin saudara manusia ilahi? Saudara pasti masuk surga? Saudara pasti diselamatkan? Barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara menjadi anak-anak Tuhan. Saudara percaya sebagai anak-anak Tuhan? Dan saudara berharga sebagai biji mata Tuhan. Amin. Jadi dalam diri kita ini sebagai apa? Manusia ilahi. Katakan bersama. Sekali lagi. Lebih keras lagi. Lagi. Ada rasa lain tidak? Coba, saudara sebagai apa? Oh, tadi dia pujian tadi bagus sekali. Harus bertahan, harus menang, harus maju. Karena aku apa? Manusia ilahi. Minimal begini. Ketika datang godaan kepada kita, si iblis menggoda, lalu kita katakan, saya manusia ilahi, saya manusia ilahi, saya manusia ilahi. Artinya manusia ilahi tidak tunduk pada bujukan iblis, tidak tunduk kepada rayuannya. Dia akan menjaga harga dirinya, karena dia adalah manusia ilahi. Iblis akan gentar kalau engkau berani setiap saat berkata, menstimulasi otakmu, menguatkan iman percayamu, saya manusia ilahi. Ketika engkau lemah, ketika engkau kecewa, ketika engkau menghadapi persoalan, seolah-olah tidak ada daya, saudara berkata, saya memiliki potensi ilahi, saya manusia ilahi. Coba, kira-kira yang menggoda bagaimana? Kalau iblis mau menggoda, belum apa-apa saudara sudah punya proud, sudah ada harga diri, kebanggaan. Saya manusia ilahi. Iblisnya
ragu-ragu menggoda. Tapi kalau belum apa-apa, saya manusia biasa, penuh dengan segala kelemahan dan kekurangan. Saya memang dikuasai oleh nafsu. Saya ini manusia lemah. Saya ini daging. Saya iblis senang. Hore, ini makanan empuk. Itu sebabnya ketika jatuh, saudara langsung mengikuti perkataan iblis. Aku kan manusia lemah, sudah biasa digoda. Rahasia ini, sejak sekarang kalau ada godaan, saya percaya engkau akan dapat bertahan. Kalau engkau mempercayai dirimu dengan harga dirimu. Sebagai apa? Coba katakan apa? Ayo, kira-kira yang mau menggoda gimana? Manusia ilahi. Manusia ilahi itu yang bagaimana? Tentu saudara akan lihat, manusia ilahi tidak sama dengan cara-cara manusia biasa, apalagi iblis. Jadi ada dua kata kunci. Nanti kita lanjutkan sekarang ini. Lalu apa? Manusia ilahi. Katakan lagi bersama. Saudara pulang nanti, saudara rasakan kekuatan imanmu. Saudara rasakan bahwa imanmu menguasai akal pikiranmu untuk tidak tunduk dengan dunia ini. Karena engkau manusia ilahi. Wayomer Isha Elohim, berkatalah manusia Tuhan itu. Ditulis itu abdi Allah. Saya lebih senang menerjemahkan itu bukan abdi, manusia. Itu manusia. Ha Elohim, berkatalah abdi Tuhan itu. Lalu dikatakan di situ dengan jelas apa perkataannya ayat ke-6. Kemana jatuhnya? Kemana jatuhnya? Loh, kok Elisa tidak tahu ya? Bukan dia tidak tahu. Dia ingin mengajar orang yang menjatuhkan ini. Orang yang menghilangkan ini. Menghilangkan Barzel bata kampak ini. Dia bertanya, Ana nafal, di mana jatuhnya? Kenapa perlu tahu di mana jatuhnya? Saudara, karena perlu. Kalau kita tahu kelemahan kita, kelalaian kita, kekurangan kita, kegagalan kita, kejatuhan kita, kebangkrutan kita, kita terperdaya karena tipu daya orang. Kalau kita tahu di mana jatuhnya kita itu, saya percaya itu akan menjadi pelajaran yang sangat luar biasa di dalam pengalaman hidupmu. Engkau tidak akan tertipu kedua kalinya. Engkau tidak akan jatuh untuk kedua kalinya kalau kita sungguh-sungguh belajar dari kegagalan kita. Kenapa aku gagal? Kenapa aku sampai jatuh? Kenapa sampai aku tertipu? Saya percaya kalau itu betul-betul engkau pelajari dan tahu. Tapi sayangnya pendidikan di Indonesia ini suka keliru dari awalnya. Saya kasih contoh begini. Kalau anak sekolah sedang ulangan, lalu dikasih 10 soal oleh gurunya. 5 benar, 5 salah. Nilainya tidak cukup. Maka anak itu harus ada ulangan kembali atau disebut remedial. Dan dibuat soal baru. Soal baru dia belajar lagi. Soal yang lama pada waktu salah yang 5 tidak dipelajari lagi. Maka soal baru dia buat lagi, salah lagi. Salah lagi, buat lagi, salah lagi. Kebetulan saya melihat cara pendidikan orang di Amerika dari sejak kecil, karena cucu saya sekarang tinggal di sana. Kalau 10 soal diberikan kepadanya, maka 5 yang salah, gurunya tidak memberikan soal baru. Dia disuruh mencari kenapa yang 5 ini sampai salah.
Setelah mereka dapat menemukan salahnya di sini dari 5 soal yang salah ini, maka nilainya naik, saudara. Di Indonesia tidak pernah belajar dengan kesalahan yang lama, bikin kesalahan yang baru, bikin lagi persoalan yang baru. Di negara kita pun seperti itu, ulang-ulang ganti-ganti pemerintahan, tetap saja melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Kita hari ini belajar dari abdi Tuhan, Ana Napal, di mana jatuhnya, di mana lemahnya, di mana gagalnya. Biarlah ini menjadi renungan kita. Renungkan, aku tidak mau jatuh lagi, gagal lagi, karena aku belajar. Kenapa pada waktu itu? Apa aku lalai? Apa aku terlalu percaya orang? Apa aku kurang bergairah? Apa aku malas? Apa aku kurang teliti? Pelajari itu semua. Setelah pelajari, saudara perbaiki dari semua kesalahan-kesalahan itu, saudara akan menemukan kebangkitan yang baru. Kita lanjutkan ayat yang ke-6. Pada ayat yang ke-6, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian, tolong sambung. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu. Sekali lagi, apa? Kemudian Elisa memotong sepotong kayu. Wa yitsha wa yasli sama. Dia memotong sepotong kayu. Saudara, mata kampak itu yang selalu dari kayu. Pada waktu yang jatuh, berarti mata kayunya rusak. Maka Elisa bukan sekedar membuat kayu buat mata kampak yang baru ini tadi. Dia membuat kayu yang baru. Kata inilah menurut ahli perjanjian baru yang sanggup menemukan mata kampak itu kembali. Kayu itu adalah lambang salib Yesus. Karena Yesus digantung di atas kayu salib. Lewat pribadi Yesus, lewat pengorbanan Yesus, saya percaya engkau diperbaharui, engkau akan menemukan kembali potensi ilahi yang pernah hilang, yang pernah tidak ada dalam dirimu. Saya percaya mukjizat itu terjadi di tengah-tengah perjamuan kudus. Engkau terima nanti tubuh dan darah Yesus, hasil daripada bukit Kalvari yang tergantung di atas kayu salib. Ketika engkau makan dan minum, engkau percayai, aku makan tubuh Kristus, minum darah Yesus. Saya percaya potensi ilahi itu telah kembali di dalam diriku. Katakan amin. Saudara mengimani mukjizat itu terjadi. Kalau saudara tidak percaya, jangan ambil perjamuan kudus. Tapi kalau saudara mengimani tubuh dan darah Yesus ini yang hasil dari kayu salib, sepotong kayu yang baru, yang sanggup mengadakan mukjizat, yang dilemparkan oleh Elisa sebagai Isha Elohim, sebagai manusia ilahi itu. Saudara perhatikan, ada mukjizat terjadi. Ada mukjizat terjadi. Apa mukjizatnya terjadi? Kita lanjutkan pada ayat yang ke-6 ini. Kita lihat ketika dilemparkan di sana. Ya, ketika dilemparkan ke sana, tolong sambung. Maka sekali lagi, timbullah mata kampak itu dibuatnya wayat syef habarzel. Maka apa? Timbul apa? Lebih keras? Mata kampak itu dari apa? Dari besi. Saudara mengerti berat jenis air dengan berat jenis besi? Mungkin tidak. Tidak mungkin timbul. Tapi karena ada kata wayashef. Coba katakan. Dibuat timbul. Kalau dibuat timbul berarti ada kekuatan yang membuatnya besi itu muncul dan timbul. Saya percaya yang sanggup membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin hanya satu namanya. Sebutkan siapa?
Saudara percaya itu terjadi. Mata kampak itu akan timbul kembali ketika engkau makan tubuh dan darah Yesus ini lewat pribadi Yesus. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, karena dari sejak lahir namanya, bagi dia tidak ada yang mustahil. Bagi hukum alam mustahil. Besi bisa muncul hanya dipancing oleh kayu mata kampak yang baru. Untunglah ada kata wayashet. Ada yang membuat dia, ada yang membuat. Tentu ada yang membuat, bukan, sekali lagi, bukan Elisa yang membuat. Ada mujizat. Katakan bersama. Katakan lagi bersama. Saudara tahu, dalam setiap diri orang percaya masih tetap ada mujizat. Katakan lagi, ada mujizat. Dalam hidupku ada mujizat. Saudara jalani hidup ini. Ketika engkau tidak berdaya, ketika engkau sudah angkat tangan, bagi kita masih ada satu cadangan emas yang luar biasa. Satu kata apa? Mujizat. Katakan bersama. Apapun yang kau hadapi sekarang ini masih ada apa? Saudara mengimani itu terjadi. Dan itu terjadi. Kita lanjutkan ayat ke-7. Bagaimana terjadinya? Kita lanjutkan pada ayat yang ke-7. Lalu katanya apa? Ambillah wa yumer harimlah. Ambillah. Lanjutkan. Orang itu, tolong sambung. Orang itu, saudara percaya mujizat Tuhan terjadi pada ibadah ini? Bukan besok, bukan nanti. Imani pagi hari ini ibadah mujizat itu terjadi. Mata kampak itu, potensi ilahi akan kembali dalam dirimu. Itu yang memampukan engkau untuk mencapai masa depan yang baik, yang sanggup menumbangkan hambatan, halangan, rintangan, apa saja pasti terjadi. Sekali lagi baca ayat 7 yang terakhir. Orang itu apa? Orang itu. Saudara percaya mujizat itu terjadi? Mari kita praktekkan. Kita semua mengulurkan tangan kita. Coba, untuk menerima mujizat mata kampak Barzel itu. Coba ulurkan tanganmu yang mengimani. Dan ketika dia muncul Barzel, potensi ilahi itu. Coba, ketika engkau muncul dan engkau memegangnya, mengambilnya, bagaimana cara mengambilnya? Ada yang begini mengambil, lepas lagi nanti. Bagaimana mengambilnya? Imani, katakan dalam nama Yesus saya pulang, potensi ilahi sudah kembali dalam hidupku. Amin.